Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Yunda Tau. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aramkase. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi hakikat belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dan perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau praktek yang diperkuat. Belajar merupakan hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilaku. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah bahwa bentuk input dan output dari stimulus dalam bentuk tanggapan. Konsep belajar secara umum adalah semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar. Adapun konsep pembelajaran mekanistik lebih menekankan kepada penyampaian pengetahuan kepada siswa, sehingga kegiatan pembelajaran lebih berpusat pada guru. Selama kegiatan pembelajaran, guru cenderung lebih mendominasi kegiatan pembelajaran dan hampir tidak ada interaksi antar siswa. Kebanyakan siswa hanya mendengarkan dan menulis dengan tekun. Hanya sedikit siswa yang mengajukan pertanyaan kepada guru. Dengan kata lain, siswa cenderung pasif. Layaknya benih tanaman yang tumbuh dan berkembang secara naluriah dan alami, sedemikian juga dengan pembelajaran organik. Dalam konteks bahasa yang berkaitan erat dengan teori konstruktivisme, teori ini berasumsi bahwa belajar merupakan sebuah proses menemukan sesuatu yang bermakna, bukan suatu proses mekanik yang hanya untuk mengumpulkan fakta. Dalam proses organik ini, benih tersebut diarahkan untuk tidak hanya mampu peka dan beradaptasi dengan lingkungan, namun juga mampu meredakan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan di mana ia berada. Konsep belajar mekanistik lebih kepada mengumpulkan sebuah fakta, sedangkan konsep belajar dari organik yaitu lebih ke mengarahkan untuk tidak hanya mampu peka dan beradaptasi dengan lingkungan, namun juga mampu meredakan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan di mana ia berada. Perkembangan intelektual manusia merupakan proses psikologis yang di dalamnya melibatkan proses memperoleh, menyusun, dan menggunakan pengetahuan serta kegiatan mental serta berpikir. Menimbang, mengamati, mengingat, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan memecahkan permasalahan yang berlangsung melalui interaksi dengan lingkungan. Sedangkan perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana anak itu berada. Perkembangan sosial diperoleh anak melalui kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon terhadap dirinya. Tujuan belajar pertama untuk mendapatkan pengetahuan, yang kedua untuk penanaman konsep dan keterampilan, dan yang ketiga untuk pembentukan sikap. Gaya belajar terbagi atas 5, yaitu 1. Gaya belajar visual, yaitu kemampuan belajar dengan melihat. 2. Gaya belajar auditori. Orang dengan gaya belajar auditori memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. 3. Gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. 4. Gaya belajar global. Anak dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. 5. Gaya belajar analitik. Anak dengan gaya belajar analitik memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu cenderung ditelaah terlebih dahulu secara terperinci, spesifik, dan teratur. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar terbagi menjadi 2, yaitu 1. Faktor yang berasal dari dalam atau biasa disebut internal, dan 2. Faktor yang berasal dari luar, yaitu faktor eksternal. Adapun faktor internal terbagi atas beberapa. 1. Kesehatan. 2. Inteligensi. 3. Minat dan motivasi. 4. Cara belajar. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu 1. Keluarga, 2. Sekolah,
3. Masyarakat dan lingkungan. Lalu beban belajar dan masa studi. Beban belajar dan masa studi terbagi atas 3. 1. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan. 2. Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E. Diselenggarakannya berbagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana atau program diploma 4 atau sarjana terapan. 3. Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pasal 17. Dan materi selanjutnya itu kesalahan-kesalahan belajar. Kesalahan-kesalahan belajar terbagi atas 5. 1. Belajar dengan metode menghafal. 2. Belajar kalau ada ujian. 3. Tidak mau mencoba mengembangkan materi. 4. Belajar dengan metode screening. 5. Tidak mau mengulangi materi. Sekian, terima kasih.